Rifai sama Sahla ya, 2 orang ya. Rifai kenapa Rifai? Sahla sakit ya. Karena teman kita Sahla sakit ya. Mari kita sama-sama doakan Sahla ya. Cepat sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas azhibil ba'sa Ishfiha Antas syafi La shifaa Illa shifauka Shifaan la yugodir Sakoma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La tuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Ini kok tiba-tiba Apurkon biasanya gak pakai mukadimah jadi pakai mukadimah. Apa karena ini sedang ujian? Enggak. Jadi alhamdulillah kita hari ini pada detik ini akan melanjutkan kembali materi kita pendidikan agama Islam, tepatnya di bab sejarah ya. Bab sejarah peradaban Daulat Utsmaniyah. Jadi hadis yang tadi Apurkon bacakan itu adalah pembuka atau mukadimah ya, untuk mengawali jalannya pelajaran kita hari ini tentang peradaban Daulat Utsmaniyah. Tapi sebelum kita mulai, masih ingat 2 minggu yang lalu kita belajar apa? Kurban ya, kurban dan akikah. Dari mulai syaratnya ya, kemudian ketentuan-ketentuannya ya, dan juga rukunnya ya, walaupun nggak ada di buku paket kan, rukun telah kita pakai. Masih ingat ya? Baik, kita lanjutkan. Tapi jadi gini, semalam itu Pak Burkon ngambil profit dari pasar yang volatil. Volatil itu apa? Volatil itu marketnya ekstrim. Jadi misal beli aset atau beli emas, tapi dalam 1 jam saja bisa langsung turun. Nah itu marketnya. Tapi Apurkon berhasil mengambil itu sebelum pasar turun. Kenapa? Karena Apurkon tahu. Kenapa bisa tahu? Karena punya ilmunya. Kenapa punya ilmunya? Karena belajar. Jadi Apurkon selamat dari ngerinya, ekstrimnya pasar, gitu ya, pasar yang volatil. Artinya apa? Di situ ada nilai belajar. Belajar apa? Jangan serakah. Ya, Apurkon tersadarkan, oh ternyata keserakahan itu ujung-ujungnya menimbulkan kehancuran. Maka di situ kita belajar. Dan dalam hal apapun ya. Jadi jalannya kasus dapur saja, tapi kalian dari mulai bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, itu semua tentang belajar. Ya, bisa dipahami ya. Yes. Baik. Mari kita lanjutkan. Tapi sebelum berlanjut ke materi, aku kan mau tanya dulu, teman-teman kira-kira bisa jawab nih adik-adik semua nih. Yang pertama kali terlintas di pikiran adik-adik semua ketika mendengar kata Eropa itu apa ya? Di kepala adik-adik itu apa? Ini Eropa segitu luasnya nih. Ini salah satu keindahan Eropa. Apa yang orang bilang? Eropa, apa yang terpikirkan? Keren, benua, pikiran Spanyol. Keren. Bagus, apa lagi ya? Indah ya itu. Eropa apa lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Turki, negara, ada lagi? Dingin. Apa lagi? Ya, pengen jalan-jalan kan?
kedua itu masih Roma juga tapi disebutnya Romawi Timur. Jadi Roma Barat sama Romawi Timur, Roma Barat sama Roma Timur. Nah itu, jadi tempat itu, ini orang ketika ditanyain, Jaki, kalau misalkan Jaki ini hidup di zaman dulu ya, di Roma. Jaki, kamu mau kemana? Jalan-jalan. Tempat yang paling bagus, tempat yang paling keren, pasti jawabnya kalau nggak Roma, ya Romawi Timur. Kalau nggak Romawi Barat ya Romawi Timur gitu kan. Nah, ini peta dunia nih. Jadi dunia itu dibagi menjadi dua belahan. Enaknya orang dulu itu gampang, gak ribet. Dunia itu hanya ada blok barat, nanti timur aja udah selesai. Ya, barat oleh Roma, Roma Barat, ya, Romawi Barat. Ya, sedangkan timur itu Romawi Timur. Atau nanti lebih dikenal dengan istilah Bizantium. Nama wilayah namanya Bizantium. Kemudian nanti akan ganti lagi namanya. Nah, jadi ini sebelah kiri ya, kiri dari Al-Qur'an di sini ada sebelah barat, ya, sebelah kanannya itu timur. Jadi timur ini Asia ke sana ya. Tengah-tengahnya ya itu disebut Timur Tengah. Makanya Arab dan negara-negara tengah itu disebut Timur Tengah. Jadi cuma itu doang. Ya. Timur, barat, tengah udah selesai gitu aja. Tapi kalau ditanya mau jalan-jalan kemana, pasti maunya jalan-jalan ke Romawi Timur atau ke Romawi Barat. Bahkan ada yang mengatakan begini, ketika aku memasuki Romawi Timur, aku tidak bisa kembali pulang. Maksudnya apa? Dia saking menikmati itu. Kayak ada banyak kolam-kolam yang jernih-jernih, kalau diceritakannya ibaratnya kayak kaca aja gitu, saking jernihnya gitu. Ada banyaknya pohon-pohon yang rindang, kemudian bangunan-bangunan yang sudah megah, keren di Romawi Timur. Ya. Terus bagaimana Furqan, apakah adik-adik bisa ke Eropa? Apakah akan terrealisasi jalan-jalan ke Eropa? Ya bisa. Jawabannya bisa. Ya tadi jawabannya pakai ilmu. Ya. Bagaimana cara dapat ilmu? Belajar. Itu gini, orang jago bahasa Inggris, dia ada panggilan ke Eropa. Berkat apa? Ilmu. Ada lagi jago masak, ada panggilan ke luar negeri. Berkat ilmu. Artinya apa? Ya sebagai motivasi ya, kita kan nggak tahu masa depan kita, bahkan 1 detik ke depan pun dalam misteri. Jadi persiapkanlah 1 detik ke depan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kita tidak tahu. Jelas sampai sini ya. Kita lanjut. Furqan, memangnya untuk apa sih belajar sejarah ini, terutama belajar sejarah Turki Utsmani? Apa kata hadis, apa kata Quran? Ya tidaklah aku mengirim suatu kisah kecuali untuk menjadi ibrah. Apa itu ibrah? Hikmah. Apa itu hikmah? Pelajaran. Pelajaran. Misal tadi Agis misalkan kesiangan, ya udah kesiangan Agis itu kan sudah lewat, ya itu jadikan pelajaran. Pelajarannya apa? Jangan diulangi lagi. Jelas ya? Juga kita belajar sejarah ya. Kita lanjut. Nah, yang pertama, slide ini lihat ke depan ya, perhatikan sini di monitor sini. Nah ini ada nama Osman bin Ertugrul. Siapa itu Osman bin Ertugrul? Dia adalah yang membentuk, yang menamai wilayahnya, pemerintahannya. Jadi kata Turki Utsmani itu dari namanya Osman, atau orang Eropa, orang Inggris bilangnya Ottoman. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke Osman bin Ertugrul, kita kenali dulu lah asal usul dari mana sih sebetulnya Turki Utsmani. Nah di sini ada peninggalan dinasti Seljuk. Ini Islam ya. Nah, di bagian mana? Islam itu di bagian wilayah namanya Anatolia. Anatolia itu Asia Kecil di peta ini. Nah di sini nih Anatolia tuh. Ini tuh Anatolia namanya. Nah, sekarang Turki ya. Nah ini ada sini. Nah ini perbatasan Eropa di sini. Ini Asia Kecil. Nah, di sini tuh dinasti Seljuk di sini. Kita balik lagi. Peninggalan dinasti Seljuk ya. Jadi Ertugrul ini bapaknya Osman. Ertugrul ini dia seorang anak dari
Kemudian Ertugrul ini mengabdi ke dinasti Seljuk. Nih, dinasti Seljuk. Dia mengabdi, dia bisa memerintah, kemudian dia bisa menjaga wilayahnya, keamanannya. Akhirnya dia diberi kepercayaan oleh pemimpin dinasti Seljuk. Namanya dinasti Seljuk. Diberi kepercayaan sampai dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Ertugrul, kamu hebat, kamu udah bisa menjaga wilayah saya. Apa dikasih hadiahnya? Wilayah. Kalau dulu ya bisa dikatakan masih lingkup sekecamatan lah, ya. Sekecamatan, sekecamatan aja lingkupnya. Masih kabilah, masih suku, berupa suku, berkelompok. Akhirnya singkat cerita, dinasti Seljuk ini mengalami kemunduran karena ada serangan dari pasukan Mongol. Pasukan Mongol itu dari timur. Pasukan Mongol itu pasukan gabungan. Jadi Seljuk itu diserang oleh pasukan Mongol sehingga Seljuk kalah. Akhirnya apa? Ertugrul dia naik menjadi raja di daerah itu, menjadi pemimpin di daerah itu. Apa nama daerahnya? Yang dikasih itu nama daerahnya dikasih itu namanya Sogut namanya. Sogut ya. Sogut. Jadi tulisannya seperti ini tulisannya. Kadang bahasa Turki itu ada yang gini tulisannya. So biasa ini G namanya tuh G Yumusak kalau nggak salah. Ini G Yumusak tuh yang G tapi rasanya ada titik 2 itu bahasa Turki. Jadi kalau nggak salah ya, ini yang perlu koreksi kalau salah ya. So good kalau nggak salah dibacanya. Ya itu adalah. Nah itu yang dikasih dinasti Seljuk ke Ertugrul wilayah ini. Akhirnya Seljuk kalah, Seljuk runtuh, jadilah Ertugrul memerintah di sini. Ya, memerintah di Sogut ini. Sampai kemudian Ertugrul meninggal. Nah meninggalnya ini dia meninggalkan seorang anak namanya Osman. Jadi Osman bin Ertugrul. Susah ya beda ya Ertugrul. Coba Ertugrul. Bisa. Jadi anaknya siapa namanya? Osman bin Ertugrul. Nah, lanjut. Jadi setelah ayahnya meninggal dilanjutkanlah wilayah Saudi. Siapa Osman? Dia dari suku Kai. Jadi ayah dan bapak ini dari suku namanya suku Kai. Jadi tulisan itu Kai, tulisan Kai, suku Kai. Suku ini bagian dari Turki juga, Turki Oghuz namanya. Dia bagian dari suku Kai. Dia mendirikan Turki Utsmani. Dia mendirikan Turki Utsmani dan memindahkan ibu kota ke mana? Ke Bursa namanya. Bursa itu nama ibu kota yang telah dipindahkan oleh Osman bin Ertugrul. Jadi Osman bin Ertugrul ini terkenal, dia pemberani, dia bijaksana, dia adil. Itu Osman bin Ertugrul ya. Ini terjadi di tahun 1299 Masehi. Oh, sekarang aja udah berapa? 2025 ya. Ya seribuan tahun yang lalu lah. Seribuan tahun yang lalu lah. Dia melanjutkan perjuangan ayahnya. Dan satu peristiwa yang terkenal di Osman ini, dia ada serangan lagi dari Mongol. Jadi Mongol ini terus haus kekuasaan. Dia menyerang kekuasaannya Osman, ya. Namanya pasukan Ghazan Khan namanya itu, yang pemimpin dari Mongol itu. Tapi di sini siapa yang menang? Siapa yang menang? Mongol atau Turki? Turki. Mongol atau Turki? Turki. Yang menang Turki. Yang menang Osman ini. Ya. Karena dibantu oleh pasukan-pasukan sekutu, pasukan-pasukan bantuan. Dia menang, akhirnya dia kembalilah dinobatkan oleh masyarakat, ya, oleh warga-warga pada saat itu, ya, kabilah-kabilah di situ, suku-suku di situ, bahwasanya kamu karena telah mengalahkan Mongol, kamu pantas menjadi raja. Akhirnya dia menjadi raja, menjadi sultan, dan diberi nama wilayahnya itu, negaranya itu menjadi wilayah Kesultanan Utsmani atau The Ottoman. Ya. Ini masa lahirnya, sejarahnya. Kita lanjutkan. Nah, lalu masuk ke perkembangan. Nah, di perkembangan ini jalannya panjang sebetulnya ya. Bahkan di buku paket itu
ada sampai puluhan, 50-an sultan, memang betul seperti itu. Dan nggak mungkin kalian ngapain satu-satu, ini siapa, terus dia ngapain aja, kemudian dari mana, untuk apa, kan nggak mungkin ya. Makanya kita dibaca aja ya, buku pakai dibaca aja, di referensi. Nah, poin singkat dan poin yang pentingnya. Perkembangan kan tadi sudah sejarahnya ya, dari bapaknya Ertugrul, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Osman, ya. Osman bin Ertugrul, dia mendirikan daulah atau negara yang diberi nama Utsmani, daulah Utsmaniyah. Daulah itu negara ya, ya. Lanjut ke Orhan. Orhan itu siapa? Orhan ini anaknya Osman. Jadi kesultanan itu sistemnya monarki. Monarki itu turun temurun dari darah kerajaan. Apurban nih punya wilayah ini apa? Cempaka Arum ya. Nah, Cempaka Arum ya. Kalau yang memilih Cempaka Arum. Apurban itu punya anak nanti. Nah, yang jadi raja berikut itu anak Apurban, nggak boleh yang lain. Nah, itu kayak gitu kesultanan. Jelas ya? Beda kalau di Indonesia ya, demokrasi beda ya. Dulu kesultanan ya. Ini tahun berapa? 1326 Masehi. Jadi pada tahun 1326 Masehi, Kesultanan Utsmaniyah itu dipimpin oleh Orhan, karena sebelumnya yang mendirikan Daulah Utsmani Ottoman itu telah meninggal. Dan itu anaknya namanya Orhan. Dia menaklukkan kota Bursa. Ini peristiwa yang terkenal dari orang ini, menaklukkan kota Bursa. Dan awal mula dibentuknya pasukan Yenisari. Tulisannya seperti ini. Tulisannya pakai C. Yenisari, tapi dibacanya Yenisari. Karena siapa itu Yenisari? Ini pasukan khusus milik Kesultanan Utsmani. Ya bisa dikatakan detektif juga. Bisa di sini apa yang hebat-hebat? Marinir kali ya, marinir. Nah itu. Kalau Utsmani itu namanya Yenisari. Itu merah-merah semua seragamnya. Ini awal mula, karena pasukan Yenisari ini akan terus ada sampai pemerintahan Utsmani ini hancur. Ya. Jadi awal mula dibentuknya tentara Yenisari itu di zamannya Kesultanan, bukan Kesultanan ya, di Sultan Orhan, anaknya Osman bin Ertugrul. Lalu lanjut nih ke Murad I. Siapa Murad I? Murad I itu anak dari Orhan ya. Ini Murad I ini tahun 1360. Jadi melanjutkan dari kepemimpinan Orhan. Jadi terus ayahnya meninggal, ganti anaknya. Anaknya meninggal lagi, punya anak lagi, ganti lagi. Terus aja gitu ya. Murad I. Apa sih di Murad I itu yang paling terkenal ya? Dia ada ekspansi wilayah yang mulai ya lumayan besar-besaran. Itu terjadi di zaman Sultan Murad I. Bahkan pertempuran yang paling terkenalnya itu di pertempuran Kosovo. Pertempuran Kosovo. Dia melawan Mongol ya. Mongol tuh masih terus ada. Dia akhirnya menang ya. Murad I ini menang, tapi kemudian udah menang dia meninggal. Dia tewas. Ini masih ada yang mengatakan bahwa tewasnya itu ya dia karena dibunuh, maksudnya dia ada seorang musuh tapi pura-pura lemah gitu. Kemudian ditusuk. Ada yang mengatakan juga ya dia meninggal karena sakit. Itu di Murad I. Ini jadi dari awal dari perkembangannya dimulai dari zamannya Orhan ya, ini perkembangannya zaman Orhan dilanjutkan oleh Murad ya. Itu masih terjadi pertempuran besar-besaran, masih terjadi pertempuran, jadi perang terus Utsmani itu. Masuk di pertempuran Kosovo ya. Setelah Murad I ini meninggal, dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Bayazid atau disebut Bayazid I. Nah ini balik lagi nih si Mongol itu, atau lebih dikenal pasukan Timur Leng. Dia balas dendam ya, karena di sebelumnya dia kalah di perang Kosovo melawan Murad I. Dia kalah, akhirnya dia balik lagi melawan Timur Leng. Kira-kira kalau ada kata terpecah dan peralihan, kira-kira siapa yang menang? Timur Leng atau Turki? Lihat peralihan tadi. Di zaman Bayazid dia terpecah dan ada peralihan. Jadi menang atau kalah?
terpecah dan di sini peralihan. Jadi gini, jadi setelah Mongol itu Timur Leng itu menguasai Turki, jadi itu diporak-porandakan, diacak-acak. Jadi Turki Utsmani udah kebentuk, tapi di zamannya Bayezid itu diserang lagi sama Timur Leng, akhirnya terpecah menjadi suku-suku kecil dan menjadi ya apa geng-geng kan ya, wilayah-wilayah kecil. Jadi setiap suku itu ada pemimpin suku gitu kan. Nah itu, jadi terpecah. Dan di sini kita lanjut. Nah disinilah akan ada namanya masa kebangkitan dan kejayaan. Masa kebangkitan dan kejayaan. Jadi tadi Utsmani sudah dibentuk ya. Di zamannya Osman bin Ertugrul. Dilanjutkan berkembang oleh anaknya Orhan ya. Sampai Bayezid satu. Itu aja. Ertugrul, Osman bin Ertugrul, Orhan, Murad satu, Bayezid satu. Baru setelah Turki dikalahkan, kemudian dilanjutkan. Ini diam-diam. Jadi kan ini kan masih terbagi-bagi nih, terpecah-pecah nih suku-suku nih. Banyak, misal itu pasukannya siapa? Niko, ya, pasukannya Niko. Pasukannya Niko ini dia beralih ke wilayah Sumarekon. Nah, gitu ya, ke Sumarekon dia. Kemudian pasukannya Rashid, dia beralih ke mana? Panjidekan. Kemudian pasukannya Nara, pasukannya Nara itu tetap di sini. Nara itu setia di Gede-Bage, di Ranca Numpang, itu dia. Oke. Nah, itu kan susah nih, nyatuin lagi kan susah. Gimana nih biar Utsmani bisa bersatu lagi? Niko udah di sana, di Sumarekon. Nara di sini gitu kan. Terus tadi Rashid di Panjidekan, ini gimana caranya gitu kan? Balik kepada musuhan, pecah aja udah gak solid lagi. Ya, akhirnya muncullah, dilanjutkan seorang sultan namanya Muhammad I. Ini cikal bakal nanti keturunannya Muhammad Al-Fatih. Ini Muhammad I. Muhammad I itu menyatukan kembali yang udah terpecah belah. Menyatukan kembali yang udah pecah belah, hebat ya. Itu kan orang-orang kalau misalnya terpecah belah nih, pasti kan gak ada musuhan lah, atau kan kalau udah musuhan ya nggak akur, kalau nggak ya buang muka lah, iya kan gitu kan, buang muka aja ya udah, kamu saya gitu. Nah, jadi sama Muhammad I dia berhasil menyatukan kembali dan Muhammad I. Akhirnya disinilah disebut juga di Muhammad I yang tertentu masa penyatuan, masa penyatuan kembali. Jadi semuanya bersatu menjadi satu negara, satu wilayah, satu simbol, satu nama, yaitu Kesultanan Utsmani di Ottoman. Setelah Sultan Muhammad I berhasil mengembalikan suasana yang tadinya mencekam, suasana yang tadinya berantakan, suasana yang tadinya hancur, dia berhasil kembali sejahtera kembali. Tapi belum cukup sampai situ. Akhirnya Muhammad I ini meninggal. Muhammad I ini meninggal dilanjutkan oleh anaknya namanya Murad II. Jadi kakaknya itu Murad I. Jadi ya kita masih ini aja. Aku sampaikan dulu nih. Poinnya aku sampaikan dulu. Jadi nanti ada sesi buat ya PBL ya, kemudian menceritakan KPD, diskusi. Jadi emang sejarah tuh enaknya sambil ceramah ya, sambil dan ceramah sambil ada ini visualnya biar tergambarkan gitu kan. Oke, dilanjutkan ya ke Murad II. Nah ini di Murad II ini pertama kali pengepungan kepada wilayah Konstantinopel. Sebelumnya namanya itu Bizantium. Jadi diganti sekitar tahun 330 Masehi oleh Sultan Konstantinus Agung. Diganti namanya dia ke Konstantinopel. Murad II ini ada ambisi dia. Wilayah Turki ini kayaknya perlu deh kita ekspansi. Wilayah Turki ini terlalu kecil ya. Kata Al-Qadar tadi sebelumnya, pokoknya yang ramai ingin dikunjungi itu pasti ke Romawi Timur. Nah, Romawi Timur itu pokoknya di Konstantinopel. Karena di sana ada gereja yang besar, yang bagus, yang keren, namanya Hagia Sophia tulisannya. Jadi Murad II itu ada keinginan untuk merebut Konstantinopel. Keinginan untuk merebut
Konstantinopel, menguasai Konstantinopel. Ya. Karena apa? Murad II tahu ada hadis dari Musnad Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tadi yang di mukadimah Aprokon udah bacakan. Fokus lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya seperti ini. Latuf tahana Konstantinia. Wala ni'mal amiruna. Wala ni'mal jaish zalikal jaish. Itu yang bilang Nabi Muhammad jauh 500 tahun yang lalu. Ketika Nabi Muhammad akan melaksanakan perang Honda. Tahu perang Honda? Capeknya luar biasa. 10.000 kaum kafir melawan 1.000 umat Islam. Bayangkan. Di situ yang menang pasukan yang 1.000. Karena dengan strategi, dengan ilmu. Dia bikin parit, yang tinggi paritnya saja. Ada yang mengatakan riwayat itu sampai 5 meter. Bayangkan, ada paling berapa ini? 4 meter lah. 4 meter itu paritnya tuh dalam banget. Jadi ini kampung nih. Ini saya lihat. Ini aja. Nah ini tuh wilayah Nabi Muhammad di Madinah. Nah ini tuh parit. Nabi Muhammad tuh ngegali di sini. Dalam. Karena mau melawan 1.000 pasukan kafir. Nah, ya biasa ya. Ada suara-suara sufi itu suara-suara yang ini. Suara-suara yang meluluhkan semangat orang Yahudi. Orang Yahudi bilang. Tapi sebelumnya ada sahabat yang bilang, wahai Nabi Muhammad, kita ini akan diserang gitu kan. Tetapi apakah kita akan menang? Nabi Muhammad dengan izin Allah kita akan menang. Ya. Dan izin Allah pasti kita akan menang. Lawan 1.000 lawan 10.000 maaf. 1.000 lawan 10.000. Bayangkan berapa kali lipat itu bedanya. Kemudian sahabat berkata, wahai Nabi Muhammad, jika kita menang, kota manakah yang akan umat Islam menangkan? Karena dulu tuh Kristen, Eropa tuh Kristen. Kota manakah yang akan kita rebut? Wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bersabda, latuf tahan Roma dulu atau Konstantinopel dulu, kata sahabat. Langsung bersabda, latuf tahan al-Konstantinia wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish zalikal jaish. Kota yang akan pertama kali umat Islam rebut adalah kota Konstantinopel. Itu hadisnya kenyataan. Kita berlanjut aja di zaman Muhammad Al-Fatih. Ini masih belum. Wah, ini prolog aja ya. Jadi Murad II ini tahu hadis itu. Jadi ada yang dijanjikan Rasulullah, ya, yang akan dijanjikan Rasulullah yaitu kota Konstantinopel. Akhirnya Murad II ini menyerang Konstantinopel. Bayangkan, ini berarti Konstantinopel itu kayak paus lah. Konstantinopel itu kayak paus. Nah, Turki itu ikan teri masih kecil. Ikan teri melawan paus, mana yang menang? Paus. Makan aja udah gitu kan. Nah, jadi Murad II gagal menghubung Konstantinopel. Temboknya, bayangkan, temboknya Konstantinopel itu 8 meter tingginya. Bayangkan, 8 meter berapa itu? Ya gedung tingkat mana di sini? Lebih dari bangunan ini lah. Ada yang mengatakan tinggi banget. Dan setiap temboknya, ini ada 3 tembok lapis. Tembok lapis, tebal, dan di bawahnya itu ada parit. Ini tembok pertama, tembok ketiga, ada parit, ada kolam. Terus gimana nih satu-satunya? Dia 123 tahun tembok itu kokoh, nggak ada yang jebol. Pesawat nggak ada, belum ada pesawat. Lewat kapal yang ditembakin dari dulu, dari atas gitu kan, dari menara enak. Dari bawah, Konstantinopel pintar. Jadi di depan ininya nih, di belakang gerbangnya, ya itu ditaruh air. Maksudnya baskom ya, dalam baskom. Jadi ketika ada getaran di bawah, itu airnya bergetar. Ya, jadi ini ada orang masuk ke dalam tanah nih. Si airnya itu bergerak. Akhirnya ketahuan, nah ini ada yang menyusup nih. Dia kayak kalau sambil pintar kasih lubang, ya, langsung masukkan minyak, dibakar hidup gitu. Dan masuk berusaha untuk masuk ke wilayah Konstantinopel. Begitu kuatnya Konstantinopel, kokoh deh. Ini ya yang diberikan oleh umat Islam di Murad II. Jadi setelah sekian lama gitu kan, Murad II memikirkan strategi terbaik bagaimana cara mengalahkan Konstantinopel, bagaimana cara terbaik untuk bisa memenangkan pertempuran yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah.
maka dia berdoa. Dia berdoa, berdoain. Jadi kalau saya tidak berhasil, maka dia berdoa bahwa keturunannya yang akan melakukan Konstantinopel. Karena dia orang yang taat, ucapan Nabi Muhammad SAW, gerak-gerik ucapan, gerak-gerik Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah bohong, tidak dusta, tidak bohong, selalu benar. Dia yakin dengan hadis itu, Kemudian, Murad II ini meninggal enggak lama setelah penaklukan Konstantinopel. Murad II meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya Muhammad II. Anaknya namanya Muhammad II, atau yang biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, the Fatih, the Conqueror, Fatih sang penakluk. Bagaimana kita akan tahu penjelasan berikutnya ya. Selanjutnya istirahat. Oke. Bentar ya. Karena ini sudah jam 15 ya. Jadi pas banget ya nanti ya, peristiwa sebenarnya di Muhammad II. Jadi pas waktunya menunjukkan 12:15 ya. Kita tidak istirahat dulu, kita terima kasih atas